Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas materi tentang isi kebangsaan dan sikap-sikap yang bertentangan dengan isi kebangsaan tersebut. Sebenarnya, apa sih isi kebangsaan itu? Isi kebangsaan terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah rasa kebangsaan. Apa itu rasa kebangsaan? Rasa kebangsaan yaitu perasaan memiliki, mencintai, dan bangga terhadap bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Wujudnya dalam apa aja sih? Bangga sebagai warga negara Indonesia, menghormati simbol negara, mencintai tanah air dan budaya lokal, serta menjaga keharmonisan dan keberagaman. Yang kedua, paham kebangsaan. Paham kebangsaan adalah kesadaran bahwa Indonesia adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu negara yang utuh. Wujudnya menerima Pancasila sebagai dasar negara, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945, mengakui NKRI, dan mengutamakan kepentingan nasional. Unsur yang ketiga yaitu semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan wujudnya berupa rela berkorban, menjaga persatuan, mengabdi untuk masyarakat, dan ikut terlibat dalam pembangunan. Jadi, isi kebangsaan mencakup rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan yang saling melengkapi. Jika ketiga unsur ini menyatu dalam diri warga negara, maka akan terbentuk kepribadian nasional yang kuat, cinta tanah air, paham terhadap jati diri bangsa, serta memiliki semangat untuk membangun Indonesia secara bertanggung jawab dan bermanfaat. Kemudian, apa sih sikap-sikap yang bertentangan dengan isi kebangsaan tersebut? Yang pertama, ada korupsi. Korupsi secara pengertian adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Apa sih bentuk-bentuk korupsi? Ternyata bentuk-bentuk korupsi itu sangat banyak. Contohnya ada suap, memberi, menerima uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan. Ada gratifikasi, ada penggelapan, ada markup anggaran, ada nepotisme, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Tidak mungkin kan jika terjadi sesuatu tanpa ada penyebabnya. Faktor-faktor penyebab korupsi ternyata ada 3 faktor. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi yaitu orang yang memiliki moral lemah, rakus dan tidak konsumtif, tidak jujur, dan gaya hidup yang mewah. Ada juga faktor sistem, pengawasan yang kurang, sistem yang tidak transparan, dan hukuman yang tidak tegas. Yang terakhir ada faktor budaya, di mana anggapan korupsi di lingkungan sekitar itu adalah hal yang biasa. Kemudian ada dampak korupsi. Segala sesuatu yang bertentangan, segala sesuatu yang merugikan pasti mempunyai dampaknya. Dampak korupsi yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Yang kedua, menghambat pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Memperlebar jurang kemiskinan, menurunkan kualitas pelayanan publik, merusak moral masyarakat, menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan mengurangi daya saing negara di dunia internasional. Ternyata sudah ada dampak hukum pemberantasan korupsi. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu terdapat peran lembaga dalam korupsi yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan juga Kepolisian. Upaya pemberantasan korupsi itu penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu, transparansi keuangan negara, pengawasan internal dan eksternal, pendidikan anti korupsi sejak dini, sistem digital, dan partisipasi masyarakat melaporkan indikasi korupsi. Korupsi dimulai dari kebiasaan kecil yang tidak jujur, maka kita sebagai pelajar bisa mencegahnya dalam tidak menyontek, tidak memanipulasi nilai atau data,
jujur dan disiplin, mengembalikan barang yang bukan milik sendiri, menghargai kepercayaan orang lain, dan hidup sederhana dan tidak konsumtif. Berbicara tentang radikalisme, definisi radikalisme. Radikalisme berasal dari kata Latin radix yang berarti akar. Dalam konteks sosial dan politik, radikalisme adalah paham atau gerakan yang menginginkan perubahan mendasar pada sistem yang ada, seringkali dengan cara-cara ekstrem atau kekerasan. Radikalisme tidak selalu identik dengan kekerasan, tetapi seringkali menjadi pintu masuk menuju ekstremisasi dan transminasi. Paham radikalisme dari muncul dalam berbagai bidang seperti politik, agama, sosial, dan budaya. Adapun ciri-ciri radikalisme. Ciri-ciri radikalisme A, yaitu intoleransi, tidak menghargai perbedaan pendapat atau keyakinan orang lain. B, fanatisme, merasakan paling benar sendiri dan menganggap orang lain salah. E, eksklusivisme, membedakan diri dari kebiasaan orang banyak. D, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan. E, mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. F, kaku dan tekstual dalam menafsirkan teks suci, menafsirkan ajaran agama secara literal dan tidak fleksibel. G, menolak dialog dan kompromi, sulit untuk menegosiasikan atau mencari jalan tengah dalam menyelesaikan perbedaan. H, menginginkan perubahan total, perusahaan mengubah sistem yang ada secara menyeluruh tanpa konformisi. Adapun faktor-faktor penyebab radikalisme. A, faktor sosial ekonomi. Sengajaan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan dapat memicu rasa frustasi dan ketidakpuasan yang mendorong seseorang mencari solusi ekstrem. B, faktor politik. Ketidakpercayaan terhadap pemerintahan atau sistem politik korup dan tidak efektif dapat mendorong seseorang mencari alternatif melalui cara-cara radikal. C, faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan yang krisis dan toleran dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap intoleransi kelompok radikal. D, faktor psikologi. Krisis identitas, perasaan tersaing, dan kebutuhan akan mengaku dapat membuat seseorang lebih mudah mempengaruhi oleh radikal. E, faktor teknologi informasi. Internet dan media sosial dapat menjadi sarana penyebaran radikal dan peraktual anggota baru. F, faktor keagamaan. Menafsirkan agama yang sempit dan tidak toleran dapat memicu radikalisme agama. Pembahasan terakhir tentang intoleransi. Jadi intoleransi adalah sikap atau tidak mau menerima perbedaan seperti perbedaan agama, budaya, pendapat, atau identitas sosial. Intoleransi bisa berupa prasangka, diskriminasi, hingga kekerasan. Menurut Komnas HAM, intoleransi membatasi kebebasan seseorang atau kelompok dalam mengekspresikan keyakinannya. Sikap ini bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan dan persatuan. Dan juga bentuk-bentuk intoleransi. Intoleransi dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Antara lain, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, pembatasan kebebasan beragama atau beribadah, ujaran kebencian dan stereotip negatif, penolakan terhadap kelompok atau rumah ibadah tertentu. Ada juga kekerasan atas nama agama atau ideologi, pengecualian sosial terhadap kelompok yang berbeda. Ada juga dampak intoleransi menimbulkan berbagai dampak negatif, yaitu sosial, memicu konflik dan merusak keharmonisan masyarakat. Politik, menurunkan kualitas demokrasi dan kepercayaan pada pemerintah. Juga ekonomi, menghambat aktivitas ekonomi dan investasi. Pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak adil. Psikologi, menyebabkan trauma dan tekanan mental bagi korban. Persatuan bangsa, melemahkan rasa kebangsaan dan mengancam keutuhan negara. Upaya membangun
sikap toleransi. Beberapa langkah untuk menumbuhkan sikap toleransi. Pertama, pendidikan karakter dan penguatan nilai Pancasila. Dialog antar umat beragama dan antar budaya, penegakan hukum terhadap diskriminasi dan kekerasan. Ada peningkatan literasi dan digital agar tidak mudah terprovokasi. Peran tokoh agama dan masyarakat dalam menyebarkan sikap moderat. Dan juga pendidikan toleransi dalam keluarga sejak dini, menciptakan ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi semua. Jadi, korupsi, radikalisme, dan intoleransi adalah 3 masalah besar yang saling berkaitan dan dapat melemahkan ketahanan nasional. Ketiganya saling mempengaruhi dan jika dibiarkan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial, politik, dan keamanan. Korupsi dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ketika negara dianggap tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kelompok radikal memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan ideologi ekstrim dan mengklaim bahwa sistem negara telah gagap. Yang selanjutnya adalah radikalisme, mengajarkan cara berpikir sempit yang menganggap diri sendiri paling benar dan menolak perbedaan. Akibatnya, sikap intoleran muncul, seperti membenci kelompok lain dan membenarkan kekerasan atas nama ideologi. Intoleransi yang dibiarkan berkembang menjadi tempat subur bagi radikalisme, diskriminasi, ujaran kebencian, dan perlakuan tidak adil, membuat kelompok tertentu merasa terpinggirkan sehingga lebih mudah terpengaruh paham ekstrem. Ada juga dampak upaya penyelesaian jika korupsi, radikalisme, dan intoleransi terjadi. Secara bersamaan dampaknya sangat berbahaya, seperti perpecahan sosial, melemahnya stabilitas politik, menurunnya kualitas demokrasi, dan ancaman keamanan. Karena itu ketiganya harus ditangani bersama melalui pemberantasan korupsi, penguatan pendidikan toleransi dan moderasi beragama, dan juga kebijakan yang adil dan transparan, serta penguatan keamanan negara.